Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Gali Sinta Kurniawati, NIM 18090100033, semester 4 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi tentang yang pertama, infectious bursal disease atau gumboro disease yang disingkat IBD, dan yang kedua adalah infectious pancreatic necrosis atau IPN. Nah, yang pertama adalah infectious bursal disease atau gumboro disease. Jadi, IBD ini merupakan suatu penyakit menular akut pada ayam berusia muda, yang mana hal ini ditandai dengan peradangan pada bursal fabricius dan bersifat imunosupresif, yaitu lumpuhnya sistem pertahanan tubuh ayam. Nah, hal ini mengakibatkan turunnya respon ayam terhadap vaksinasi dan ayam menjadi lebih peka terhadap patogen lainnya. Kerugian ekonomi yang diakibatkan cukup besar karena virus ini menginfeksi atau menyerang anak ayam berusia muda, yaitu kurang dari 3 minggu, dengan morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Virus IBD ini tergolong virus RNA dari genus Avivirnavirus dan famili Birnaviridae. Nah, virus ini bentuknya icosahedral simetri dan tidak beramplop. Kemudian virus ini diklasifikasikan menjadi dua serotype, yaitu serotype 1 dan serotype 2. Serotype 1 inilah yang merupakan patogen pada ayam. Nah, genom virus IBD ini terbagi menjadi dua segmen, yakni segmen A dan segmen B. Segmen A terbagi menjadi dua overlapping open reading frame dan mengkode poliprotein VP2, VP3, dan VP4. Protein VP2 dan VP3 ini merupakan protein struktural dan antigen kapsid. Nah, protein VP2 ini merupakan protein yang penting karena mampu memicu timbulnya antibodi protektif. Semua jenis ayam peka terhadap infeksi IBD. Ayam yang paling sering dilaporkan terserang adalah ayam jenis ras petelur dan broiler. Nah, ayam yang paling banyak terserang ini merupakan ayam dengan kelompok umur 3-6 minggu, sedangkan ayam yang dewasa itu jarang terserang IBD. Kejadian penyakit bersifat endemik ayam yang terinfeksi virus IBD ini memiliki tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Virus IBD ini menyerang sel B yang ada di dalam bursa fabricius sehingga menyebabkan timbulnya imunosupresif, penekanan terhadap sistem imun. Imunosupresif ini menyebabkan ayam menjadi lebih peka terhadap berbagai infeksi dan gagal dalam menanggapi berbagai vaksin yang diberikan. Nah, akibat dari imunosupresif ini, ayam menjadi lebih peka terhadap berbagai jenis patogen seperti penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, fungi, dan parasit. Nah, penularan IBD dapat terjadi lewat kontak langsung antara ayam yang sakit atau terinfeksi dengan ayam yang sehat. Nah, selain itu juga dapat ditularkan melalui feses ayam yang terinfeksi, di mana feses ini nantinya akan mencemari peralatan kandang maupun litter di dalam kandang. Nah, kandang yang telah terinfeksi ini atau tercemar ini merupakan sumber penularan yang paling potensial karena di dalam kondisi tersebut virus masih dapat bertahan hidup sangat lama. Masa inkubasi penyakit ini berlangsung antara 2-3 hari. Ayam yang terinfeksi atau terserang penyakit ditandai dengan gejala depresi, nafsu makan menurun, lemah, gemetar, sesak nafas, bulu tubuhnya berdiri dan kotor. Selanjutnya diikuti dengan diare, fesesnya berwarna putih kapur, dan kemudian mengakibatkan kematian yang diakibatkan oleh dehidrasi. Diagnosis yang dilakukan itu dapat dengan mengamati tanda-tanda klinis dan diagnosis banding, kemudian dapat dilakukan isolasi virus, deteksi antigen virus, amplifikasi isotermal yang dimediasi atau lab, kemudian dapat dilakukan tes PCR, one step strip test, dan uji serologis yaitu dengan imunodifusi agar atau AGID, tes netralisasi virus atau VNT, dan ELISA. Kontrol atau pengendalian penyakit dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan atau hygiene sanitasi pada kandang. Nah, kemudian ayam yang sudah terinfeksi dapat diisolasi atau dipisahkan agar tidak menular pada ayam-ayam yang sehat. Nah, kemudian tentunya harus dilakukan vaksinasi pada ayam untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya.
Nah, yang kedua adalah infectious pancreatic necrosis. Infectious pancreatic necrosis atau yang disingkat IPN ini disebabkan oleh virus yang berasal dari genus Aquabinavirus dan famili Binaviridae. Nah, secara umum, virus ini memiliki karakteristik yang sama dengan virus pada IBD seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, virus ini sangat menular. Virus IPN ini merupakan penyakit menular dan merupakan penyebab kematian utama pada ikan trout dan ikan salmon. Nah, kelompok ikan yang muda lebih rentan terinfeksi dengan mortalitas yang tinggi dan menunjukkan gejala yang lebih cepat daripada ikan dewasa. Nah, virus ini dapat menular. Transmisi virus dapat terjadi secara vertikal, yaitu dari induk ikan ke telur, dan juga dapat terjadi secara horizontal, yaitu melalui kotoran feses atau cairan ikan yang terinfeksi dalam media transportasi berupa air sehingga dapat menular atau menginfeksi ke ikan-ikan yang lain. Masa inkubasi virus IPN ini bergantung pada suhu, yaitu mulai dari 6 hari pada suhu 125 derajat Celcius hingga beberapa minggu, yaitu suhu 4 derajat Celcius. Gejala klinis yang ditunjukkan dapat berupa peningkatan mortalitas yang signifikan, kemudian perilaku abnormal yang terjadi yaitu perilaku berputar, itu terjadi ketika tingkat kematian yang tinggi, kemudian perilaku hampir mati ikan yang terjadi antara masa periode diam, bernafas lemah hingga kejang, kemudian ikan mengalami eksoptalmia, distensi perut dan perdarahan pada daerah perut, kemudian juga ditemukan lendir pada daerah di lambung dan usus. Diagnosis yang dilakukan itu dapat melalui tanda atau gejala yang ditunjukkan, kemudian dapat dilakukan juga isolasi virus dalam kultur sel dan identifikasi menggunakan tes netralisasi serum dengan menggunakan polivalen serum virus anti-IPN. Kematian akibat virus IPN ini dapat dikurangi dengan pemeliharaan benih selama 4 bulan pada suhu dingin, yaitu suhu air kurang dari 7 derajat Celcius, karena suhu air dingin mampu menekan infektivitas dan penularan virus IPN ini. Tidak ada pengobatan atau cara yang efektif untuk kasus IPN ini, namun dapat dilakukan dengan perawatan povidonium. Nah, kemudian karena tidak ada terapi atau pengobatan yang efektif ini, sehingga satu-satunya cara untuk pengendalian secara langsung virus ini adalah dengan menghilangkan atau memusnahkan benih atau ikan yang terinfeksi agar tidak menular ke ikan-ikan yang lainnya. Sekian presentasi materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.